waktu yang lalu, dan sudah kita tindak lanjuti dengan teman-teman teknis di OPD mencukupi melaksanakan rapat dengan teman-teman di DPRD, dan alhamdulillah hari ini semoga nanti kita bisa menguatkan pendalaman dari apa-apa yang dipertanyakan atau dipertanyakan penjelasan dari teman-teman legislatif pada kami di eksekutif. Bapak sekalian yang saya hormati, kami sampaikan secara garis besar saja bahwa dasar hukum dari KPJ ini sudah ditetapkan Pak Rudi, undang-undangnya sudah jelas, dan PP dengan PP nomor 13 tahun 2019 ditandai dengan Permendagri 19 tahun 2024. Jadi ini akan tetap kita konsisten melakukan itu. Adapun yang akan kami sampaikan adalah dari realisasi APBD 2025. Jadi dari pendapatan capaiannya adalah di 102,54%. Kemudian belanja daerah di 91,21%. Kemudian pembiayaan daerah di angka 74,23%. Nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Kepala Bapeda. Kemudian capaian indikator utama ada memang beberapa capaian yang tidak memenuhi target seperti tadi. Nanti akan kita berikan penjelasan kenapa tidak mencapai target yang sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya. Dan selanjutnya yang akan disampaikan juga capaian kinerja dari pelaksanaan tugas pembantuan. Ini juga akan kita jelaskan apa-apa kendalanya, dan nanti seperti apa secara detail akan disampaikan oleh Kepala Bapeda. Dan kalau nanti ada membutuhkan pendalaman akan dijelaskan secara rinci, secara detail oleh teman-teman Kepala OPD. Untuk menyingkat waktu, kami berikan kesempatan kepada Pak Yayan, Kepala Bapeda, untuk menyampaikan. Kami silakan. Selamat datang buat Pak Yaya di Madus. Untuk bisa pulang, katanya apa? Tertahan di Dubai. Untuk kamu sudah di kira nyasar. Alhamdulillah syukurillah. Jadi begini, ada yang saya lupa. Kemarin itu kita Pak Asisten, kita sudah berusaha tebal muka, tebal kuping kan gitu kan. Kita pemerintah daerah bikin uang hampir 500 miliar. Tetapi laporan akhir tahun anggaran 2025 itu kok masih banyak silpa. Kira-kira itu tahu 100 lebih. Udah kita tebal muka, tebal telinga, bisa katakan diri untuk kepentingan ya katakan eksekutif melayani masyarakat. Tetapi yang saya sayangkan masih banyak silpa, kira-kira 300 miliar lebih. Ini kalau ini apa namanya? Tentunya ini mesti ada program-program yang tidak kalah. Nah, uang 300 miliar itu kalau bergulir di Banyuwangi dan uang itu tidak silpa itu, ya, insya Allah itu kan akan sangat bermanfaat, perputaran uang, terus apa namanya, dalam rangka menjaga inflasi dan seperti itu. Nanti juga kita mintai apa namanya jawaban. Monggo silakan. Izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang, Pak Asisten, seluruh anggota bangga, teman-teman OPD, menjelaskan terkaitnya RKPJ Bupati Banyuwangi akhir tahun anggaran 2025. Nanti mohon izin nanti terkait dengan hasil bonus silpa, nanti kita sampai membahas menjelaskan sehingga sampai lahir silpa yang berikut. Izin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada perubahan mendasar memang dari LKPJ tahun 2025 ini
utamanya di indikator kinerja utama. Jadi kita sebagai pemerintahan daerah, eksekutif dan DPRD ini diukur, dinilai kinerjanya oleh pemerintah pusat itu dari indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama yang telah kita tetapkan itu mengalami perubahan yang agak berbeda dengan dasar, yakni jika kita mengacu pada yang lama RPJMD 2021-2025, maka kita mempunyai 4 indikator kinerja utama. Apa indikator kinerja utama itu? Ukuran keberhasilan kita itu adalah pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia atau IPM, indeks kepuasan masyarakat atau IKM. Ini yang kita sepakati dulu di RPJMD lama 2020-2025. Jadi itu kita ada 4, karena di RPJMD kita itu ada 4 tujuan dan 17 sasaran. Jadi di waktu itu regulasinya, aturannya itu diambil dari tujuan. Kemudian ada RPJMD baru, revisi bulan Agustus tahun yang lalu 2025 sampai dengan 2029. Regulasi yang baru menetapkan bahwa indikator kinerja utama pemerintahan daerah itu tidak hanya tujuan, tapi juga sasaran. Di RPJMD kita yang terbaru 2025-2029 itu ada 4 tujuan sama dengan yang lama dan 24 sasaran. Arahan pemerintah pusat itu yang lama, yang baru ini akan menjadi target kita nanti ke depan di 2026, 2027, 2029. Berarti ada 28 indikator kinerja utama. Jadi kita masih mengacu pada yang lama, yakni 4 tujuan yang menjadi IKU kita dan 17 sasaran. Kemudian izin para pimpinan dan para anggota DPR sekalian terkait dengan realisasi anggaran sudah kita baca bersama-sama dan sudah dijelaskan dari persentase nilai asisten. Saya menjelaskan tentang indikator utamanya 4 tadi. Untuk pertumbuhan ekonomi kita capaiannya 115,31%, karena di RPJMD 2025-2029 itu targetnya 4,90, realisasinya 5,65. Itu untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian persentase penduduk miskin target di RPJMD 2529 6,29, kemudian realisasinya 6,13. Ini kalau mengacu yang target baru. Kalau target yang di RKPD, perubahan RKPD 6,09. Kemudian di indeks pembangunan manusia di perubahan RKPD 25 itu 74,87%. Kemudian capaiannya di 75,17% atau 100,40%. Kemudian di indeks kepuasan masyarakat di perubahan RKPD 25 targetnya 94,87%, realisasinya pada angka 92,075%. Mohon izin harus kami sampaikan, walaupun dengan berat hati, memang indeks kepuasan masyarakat kita menurun, para pimpinan dan para anggota Banggar yang saya hormati. Sehingga persentase capaian indeks kepuasan masyarakat kita atau IKM pada angka 97,05%. Perlu saya sampaikan, indeks kepuasan masyarakat kita turun setelah kita pelajari bersama-sama, diskusi multi stakeholder dan akhirnya dengan semua OPD dan teman-teman kampus, kami menemukan ternyata pertama dari metodologi pencarian data penghitungan indeks kepuasan masyarakatnya memang lebih ketat dibanding tahun yang lalu. Perhitungan yang sekarang sampai pada nomor induk kependudukan yang respondennya, itu yang pertama. Tapi kita tidak bisa menyalahkan metodologi karena itu alat